Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah unik dan inspiratif lainnya dari Abu Nawas yaitu cerita di atas kabut pagi. Fajar baru saja merekah di ufuk timur. Langit perlahan berubah dari hitam pekat menjadi gradasi biru dan jingga. Kabut tipis melayang di atas jalanan desa, menyelimuti rumah-rumah dan pepohonan seperti selendang lembut yang menari dalam udara pagi. Suasana terasa hening, hanya diiringi suara burung-burung yang mulai berkicau menyambut hari. Di tengah suasana damai itu, seorang pria berjubah sederhana berjalan pelan menyusuri jalan desa. Dialah Abu Nawas, seorang lelaki cerdik yang dikenal luas karena kepandaiannya berbicara dan akalnya yang selalu mampu membalikan keadaan. Namun pagi itu, wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Matanya menatap kabut yang menyelimuti desa dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menikmati setiap langkahnya, merasakan embun yang membasahi tanah, aroma tanah basah yang khas, dan udara sejuk yang membelai wajahnya. Ia tahu, di balik kabut yang menyelimuti desa ini, ada kisah-kisah yang sedang menunggu untuk diceritakan. Saat Abu Nawas melangkah lebih jauh, ia melihat seorang petani tua yang sedang berdiri di dekat sawahnya. Petani itu tampak gelisah, tangannya berkali-kali mengusap janggutnya, dan matanya menatap kosong ke arah ladangnya yang tertutup kabut. "Selamat pagi, Pak Tua. Mengapa kau tampak begitu gelisah di pagi seindah ini?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. Petani tua itu menghela napas panjang. "Ah, Abu Nawas. Aku khawatir. Setiap pagi, aku datang ke sawahku untuk memastikan tanamanku tumbuh dengan baik. Tapi hari ini, kabut terlalu tebal. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di ladangku. Aku takut ada hama yang menyerang atau mungkin tanamanku mati tanpa aku sadari." Abu Nawas tersenyum, lalu menepuk bahu petani itu dengan lembut. "Wahai sahabatku, kabut ini hanyalah sementara. Saat matahari naik, ia akan menghilang, dan kau akan melihat ladangmu dengan jelas. Tidak perlu cemas tentang sesuatu yang belum pasti. Kadang, kita hanya perlu menunggu dengan sabar." Petani itu terdiam, lalu tersenyum kecil. Kata-kata Abu Nawas seperti embun yang menyejukkan hatinya. Ia mengangguk dan berkata, "Kau benar, Abu Nawas. Aku akan menunggu. Mungkin aku terlalu terburu-buru ingin melihat hasilnya." Abu Nawas tersenyum. "Sama seperti kehidupan, sahabatku. Kadang, kabut menutupi pandangan kita, tetapi itu tidak berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita hanya perlu bersabar dan percaya bahwa matahari akan segera mengusir kabut itu." Petani itu merasa lebih tenang, dan Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya. Tak jauh dari sawah, Abu Nawas bertemu dengan seorang pedagang muda yang sedang mondar-mandir di depan tokonya. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dan ia tampak ragu untuk membuka pintu tokonya. "Wahai saudara, mengapa kau tampak begitu bimbang?" tanya Abu Nawas penasaran. Pedagang itu menghela napas. "Abu Nawas, aku takut hari ini akan menjadi hari yang buruk untuk daganganku. Aku merasa kabut ini adalah pertanda buruk. Biasanya, saat cuaca cerah, banyak pelanggan datang. Tapi jika kabut tetap tebal, mereka mungkin tidak akan datang, dan aku akan merugi." Abu Nawas tersenyum mendengar kekhawatiran itu. "Apakah kau pernah mendengar kisah nelayan yang takut pada ombak?" Pedagang itu mengernyit. "Tidak, apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Ada seorang nelayan yang selalu takut akan ombak besar. Setiap kali ia melihat angin bertiup kencang, ia menolak pergi ke laut, takut perahunya akan tenggelam. Namun, pada akhirnya, ia tidak pernah mendapatkan ikan, karena ia terlalu takut untuk berlayar." Pedagang itu terdiam, mulai memahami maksud Abu Nawas. "Jangan biarkan kabut menghentikan langkahmu. Bukalah tokomu, dan biarkan hari ini berjalan seperti biasa. Kadang, rezeki datang dari arah yang tidak kita duga." Pedagang itu merenung sejenak, lalu mengangguk mantap. Ia membuka pintu tokonya dengan keyakinan baru. Setelah membantu dua orang yang gelisah karena kabut, Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya ke istana. Di sana, Raja Harun al-Rashid sedang menunggunya. "Abu Nawas, pagi ini aku bangun dan melihat kabut tebal menyelimuti kerajaan. Itu membuatku berpikir, apakah kabut ini adalah pertanda buruk?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Wahai Paduka, kabut bukanlah pertanda buruk. Kabut hanyalah tirai sementara yang menutupi dunia.
Seiring berjalannya waktu, ia akan menghilang, dan kita akan melihat segalanya dengan lebih jelas. Sama seperti kehidupan, ada saat-saat ketika kita merasa tidak pasti, tetapi itu tidak berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Raja Harun al-Rasyid termenung, lalu tersenyum. Seperti biasa, Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku melihat sesuatu dengan lebih bijak. Saat siang hari tiba, matahari mulai naik lebih tinggi. Kabut yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Petani tua kini bisa melihat ladangnya yang hijau dan subur. Pedagang muda mendapatkan banyak pelanggan yang datang meski pagi tadi ia sempat ragu. Dan Raja Harun al-Rasyid pun menyadari bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari itu, Abu Nawas mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi bermakna. Ketidakpastian bukanlah pertanda buruk. Kadang, kita hanya perlu bersabar dan menunggu segalanya menjadi lebih jelas. Ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan. Beranilah melangkah meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Seperti kabut yang perlahan menghilang, masalah dalam hidup pun akan menemukan jalannya sendiri untuk terselesaikan. Dan dengan senyum puas, Abu Nawas berjalan pulang, meninggalkan jejak kebijaksanaan di balik kabut yang telah sirna. Pada suatu pagi yang terik, sebuah pengumuman besar terdengar di seluruh penjuru kota. Pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan sosial untuk warga miskin di berbagai daerah. Janji itu disampaikan dengan penuh semangat oleh pejabat-pejabat tinggi yang tampak bangga dengan kebijakan tersebut. Mereka menyatakan bahwa bantuan tersebut akan meringankan beban hidup rakyat yang kesulitan, dan mereka menjanjikan distribusi yang cepat dan tepat sasaran. Abu Nawas yang mendengar janji tersebut merasa penasaran. Ia tahu bahwa janji politik seringkali hanya tinggal janji. Namun, ia ingin melihat sendiri apakah kali ini ada perbedaan. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ia memutuskan untuk mengunjungi beberapa daerah dan menyaksikan bagaimana program bantuan sosial itu dilaksanakan. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, Abu Nawas tiba di salah satu desa yang tergolong miskin. Ia berbicara dengan warga setempat yang mengeluh tentang tidak adanya bantuan yang mereka terima. Mereka menjelaskan bahwa meskipun janji pemerintah sudah diumumkan, hanya sebagian kecil warga yang mendapatkannya, sementara banyak yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan, beberapa orang mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu kemana bantuan itu mengalir. Abu Nawas merasa prihatin. Ia memutuskan untuk menemui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan sosial tersebut. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas akhirnya berhasil bertemu dengan pejabat itu di sebuah kantor pemerintah daerah. "Tuan," kata Abu Nawas dengan tenang, "saya mendengar tentang janji besar yang Anda buat untuk rakyat, tetapi kenapa bantuan ini tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan?" Pejabat itu tersenyum dan berkata, "Kami sudah berusaha memberikan bantuan sebaik mungkin. Namun, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Proses distribusi sangat kompleks, dan terkadang kami harus memastikan bahwa bantuan sampai ke pihak yang tepat." Abu Nawas mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Terkadang, janji itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata manis, Tuan. Mereka membutuhkan tindakan nyata yang bisa mereka rasakan. Pejabat itu terlihat sedikit terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia mencoba menjelaskan lebih lanjut, "Kami tidak bisa mengontrol semua hal, ada banyak faktor yang menghalangi kami. Tapi kami sudah mengalokasikan dana dan membagikan sebagian dari itu." Abu Nawas menatap pejabat itu dengan penuh perhatian. "Saya mengerti bahwa hal-hal administrasi bisa mempersulit, tetapi jika Anda benar-benar peduli, maka Anda akan menemukan cara untuk memastikan bantuan sampai ke rakyat yang membutuhkan. Jangan hanya berhenti pada alasan-alasan. Rakyat tidak membutuhkan janji kosong, mereka membutuhkan perubahan yang nyata." Kemudian, Abu Nawas beranjak pergi dari kantor tersebut dan kembali ke desa yang ia kunjungi. Di sana, ia berbicara dengan lebih banyak orang dan mendengar cerita yang sama. Banyak orang yang tidak menerima bantuan, sementara yang lainnya merasa bahwa bantuan yang mereka terima sangat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, Abu Nawas kembali ke pejabat tersebut dan berkata, "Tuan, janji itu tidak hanya tentang berbicara. Rakyat tahu jika Anda benar-benar peduli atau tidak. Jika Anda menginginkan perubahan, mulailah dengan tindakan. Jangan biarkan janji tinggal janji." Pejabat itu terdiam sejenak. Ia tahu bahwa kata-kata Abu Nawas penuh makna. Janji itu, meskipun besar dan menggugah, harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa janji yang indah harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata.
Pemerintah atau pemimpin tidak hanya harus berbicara tentang perubahan, tetapi mereka harus bertanggung jawab untuk mewujudkan janji-janji mereka. Rakyat yang kesulitan membutuhkan lebih dari sekadar harapan kosong. Mereka membutuhkan tindakan yang dapat dirasakan, yang mampu meringankan beban mereka dan memberi mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kisah lainnya yang membuat orang terdiam yaitu sebuah tantangan dari raja untuk Abu Nawas saat disuruh menghitung pasir di laut. Pada suatu hari yang cerah, burung-burung berkicau riang di antara dahan-dahan pohon, dan angin bertiup sepau-sepau membawa hawa segar dari lautan. Di istana megah milik Raja Harun al-Rasyid, suasana begitu sibuk. Para pejabat kerajaan berlalu lalang, para pengawal berjaga di setiap sudut, dan para penasihat istana sibuk dengan urusan negara. Namun, di tengah kesibukan itu, sang raja justru tengah menyusun sebuah tantangan baru untuk Abu Nawas, orang cerdik yang sering membuatnya kagum sekaligus terhibur. Pada hari itu, sang raja sedang merasa bosan dan ingin menguji kepandaian Abu Nawas sekali lagi. Ia memanggil salah satu pengawal istana dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin memberinya tugas yang mustahil." Sang pengawal pun segera pergi dan tidak lama kemudian kembali bersama Abu Nawas, yang melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Ia memberi hormat kepada raja dengan senyum khasnya. "Paduka Raja yang mulia, hamba datang memenuhi panggilan Baginda. Adakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka hari ini?" tanyanya dengan nada penuh hormat. Raja Harun al-Rasyid tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, kau terkenal sebagai orang yang paling cerdik di negeri ini. Maka, aku ingin memberimu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kecerdasan luar biasa. Hamba siap menerima tugas itu, Paduka." "Apa yang harus hamba lakukan?" tanya Abu Nawas, tetap tenang. Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menghitung jumlah butiran pasir di lautan. Aku ingin angka yang pasti, tanpa kurang atau lebih. Jika kau gagal, maka kau harus menerima hukuman." Para penasihat istana yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Tugas ini jelas mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghitung pasir di laut? Namun, Abu Nawas tetap tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan sedikitpun. Perjalanan ke lautan. Tanpa membantah, Abu Nawas menyanggupi tugas tersebut. Ia berpamitan kepada raja dan segera berangkat menuju pantai yang terletak beberapa mil dari kerajaan. Ia berjalan santai, menikmati perjalanan sambil memikirkan cara untuk mengatasi tantangan ini. Setibanya di tepi laut, ia berdiri di atas pasir yang hangat, menatap ombak yang datang bergulung-gulung ke pantai. Ia mengambil segenggam pasir dan membiarkannya jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Kemudian, ia duduk di atas batu besar dan mulai berpikir keras. Menghitung butiran pasir di laut? Itu benar-benar mustahil. Namun, aku harus menemukan cara untuk menjawab tantangan ini tanpa terjebak dalam permainan raja, pikirnya dalam hati. Setelah beberapa saat merenung, senyum khasnya kembali muncul. Ia sudah menemukan cara untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri dan mulai berjalan kembali menuju istana. Jawaban cerdik Abu Nawas. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap raja. Para penasihat kerajaan sudah berkumpul, ingin tahu bagaimana cara Abu Nawas menjawab tugas mustahil ini. "Paduka Raja yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "hamba telah pergi ke pantai dan mempelajari butiran pasir di laut seperti yang Baginda perintahkan." Raja mengangguk dengan antusias. "Jadi, berapa jumlah pasir di laut?" tanyanya, menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan ekspresi tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka, sebelum hamba bisa menyampaikan jumlahnya, hamba hanya memiliki satu pertanyaan sederhana untuk Baginda." Raja mengernyitkan dahi, sedikit bingung. "Apa pertanyaanmu, Abu Nawas?" "Hamba ingin tahu, apakah Baginda ingin hamba menghitung pasir yang berada di atas permukaan laut saja, atau juga yang ada di dasar laut?" tanya Abu Nawas dengan polos. Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa kecil. "Tentu saja, semuanya. Aku ingin jumlah pasir dari tepi pantai hingga ke dasar samudra." Abu Nawas mengangguk. "Baik, Paduka. Namun, sebelum hamba dapat menghitung pasir di dasar laut, Baginda harus terlebih dahulu mengeringkan lautan. Jika laut telah kering, barulah hamba bisa menghitung pasirnya satu persatu dengan tepat." Para penasihat istana yang awalnya menahan napas kini mulai tertawa. Jawaban Abu Nawas begitu cerdik. Ia berhasil membalikkan tantangan mustahil ini dengan tantangan lain yang juga mustahil. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak.
Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengiramu akan menyerah, tetapi ternyata kau justru membuat tugas ini menjadi tugas yang lebih sulit bagiku. Kesimpulan, hikmah dari kecerdikan Abu Nawas. Setelah itu, Raja membebaskan Abu Nawas dari tugas menghitung pasir di laut dan malah memberinya hadiah sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap masalah, seberapapun sulitnya, selalu memiliki jalan keluar jika kita berpikir dengan tenang dan cerdik. Jangan terburu-buru menyerah pada tugas yang tampak mustahil. Kadang, jawaban terbaik adalah membalikan keadaan dengan kecerdikan. Kecerdikan dan kebijaksanaan seringkali lebih kuat daripada kekuatan atau paksaan. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, kembali ke kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kelicikan yang menghibur. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari kantor pemerintah. Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan yang sangat mengundang perhatian banyak orang. Kebijakan itu memutuskan untuk memotong dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat, sementara di sisi lain, dana untuk proyek-proyek yang dianggap tidak begitu mendesak atau penting justru ditambah. Berita itu segera tersebar luas, dan banyak orang mulai mengeluh tentang keputusan yang dianggap aneh dan tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Banyak orang merasa khawatir, terutama mereka yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan, karena mereka tahu betul bahwa tanpa dana yang cukup, kualitas layanan di kedua sektor ini akan terpengaruh. Abu Nawas, yang selalu peduli dengan kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap rakyat, mendengar tentang keputusan ini dan merasa tergerak untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia merasa kebijakan itu tidak hanya aneh, tetapi juga berisiko merugikan masa depan bangsa. Tanpa berlama-lama, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi kantor pemerintah dan bertemu dengan pejabat yang membuat keputusan tersebut. Di dalam kantor yang penuh dengan dokumen dan rapat, Abu Nawas bertemu dengan pejabat tersebut, seorang lelaki yang tampak sibuk dan penuh percaya diri. "Tuan," kata Abu Nawas dengan tegas, "kenapa Anda mengurangi dana untuk pendidikan dan kesehatan, sementara banyak rakyat yang membutuhkan akses lebih baik pada kedua sektor ini?" Pejabat itu memandang Abu Nawas dengan wajah yang serius, seolah-olah mempertimbangkan setiap kata yang diucapkannya. "Kami harus menghemat anggaran untuk mengembangkan sektor lain yang lebih produktif. Pembangunan infrastruktur, misalnya, lebih mendesak untuk mendorong perekonomian negara. Pendidikan dan kesehatan memang penting, tetapi harus ada keseimbangan antara semua sektor," jawab pejabat itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tersenyum tipis, merasa bahwa jawaban pejabat itu terlalu simplistik. Ia memutuskan untuk memberikan penjelasan dengan cara yang khas, dengan kata-kata yang sederhana namun penuh makna. "Tuan," katanya dengan tenang, "mengurangi dana untuk kesehatan dan pendidikan adalah seperti memotong akar pohon untuk membuatnya lebih ringan. Jika akar pohon itu hilang, pohon itu tak akan bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan bangsa ini. Tanpa pendidikan dan kesehatan yang baik, bagaimana mungkin negara ini bisa berkembang?" Pejabat itu terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Abu Nawas. Ia merasa sedikit terkejut karena perbandingan yang diberikan sangat menggugah dan menyentuh inti permasalahan. Abu Nawas melanjutkan, "Pendidikan adalah fondasi dari masa depan. Tanpa pendidikan yang baik, bagaimana kita bisa mencetak generasi yang cerdas dan mampu bersaing di dunia? Sedangkan kesehatan, Tuan, adalah kekayaan yang tak ternilai. Jika rakyat kita tidak sehat, bagaimana mereka bisa produktif? Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan negara? Jika negara ini tidak memperhatikan kesehatan dan pendidikan, bagaimana kita bisa berharap untuk maju?" Pejabat itu mulai merasakan ketegangan di antara dirinya dan Abu Nawas. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang benar-benar merasakan dampaknya. Abu Nawas menatap pejabat itu dengan penuh perhatian dan berkata, "Saya paham bahwa mengelola anggaran negara bukanlah hal yang mudah. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa prioritas yang tepat adalah investasi jangka panjang. Pendidikan dan kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan negara. Tanpa keduanya, kita tidak akan bisa berkembang. Bahkan, kita bisa kehilangan banyak potensi yang ada di masyarakat." Pejabat itu akhirnya mengangguk perlahan. "Saya mengerti, Abu Nawas. Saya rasa Anda benar. Mungkin kami perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan lebih hati-hati." Abu Nawas tersenyum. Kadang-kadang, keputusan yang tampak baik di atas kertas belum tentu memberikan dampak positif bagi rakyat. Penting untuk melihat gambaran besar dan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan. Setelah berbicara panjang lebar,
Abu Nawas meninggalkan kantor itu dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa kebijakan yang telah dibuat bukanlah keputusan akhir dan bisa saja diperbaiki. Di sisi lain, ia juga berharap bahwa pemerintah bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya pada sektor-sektor tertentu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijakan pemerintah harus lebih bijaksana dalam menentukan prioritas. Sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama, karena keduanya merupakan fondasi bagi kemajuan bangsa. Tanpa keduanya, negara ini akan kehilangan arah dan potensi yang besar untuk berkembang. Keputusan yang diambil oleh pemerintah seharusnya mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, bukan hanya mengejar proyek-proyek yang menguntungkan jangka pendek. Cerita kecerdikan dan kelucuan lainnya yaitu Abu Nawas ditantang melukis angin. Pagi yang cerah menyelimuti kota Baghdad. Matahari bersinar lembut, menebarkan kehangatan di jalanan yang mulai ramai dengan pedagang, pembeli, dan para musafir. Di istana megah yang berdiri di tengah kota, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasihat dan pejabat kerajaan. Hari itu, Raja tengah mencari hiburan, sesuatu yang bisa menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, panggil sang raja dengan suara lantang. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah sederhana memasuki ruangan. Ia berjalan dengan langkah ringan, wajahnya tenang, dan senyum khas tersungging di bibirnya. Dialah Abu Nawas, lelaki cerdik yang seringkali membuat raja kagum sekaligus bingung dengan akalnya yang luar biasa. Aku ingin menguji kepandaianmu sekali lagi, ujar Raja Harun al-Rashid. Kali ini, aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Aku ingin kau melukis angin. Ruangan menjadi sunyi. Para penasihat dan pejabat saling bertukar pandang. Permintaan raja terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa melukis angin, sesuatu yang tak terlihat dan tak berwujud? Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia mengangguk hormat dan berkata, "Baiklah, Paduka. Berikan aku waktu 3 hari, dan aku akan melukis angin seperti yang Paduka inginkan." Raja mengangkat alisnya, terkejut dengan jawaban itu. Tapi ia mengenal Abu Nawas. Jika pria itu berkata bisa, maka pasti ada sesuatu yang menarik menanti. Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan hati ringan. Ia tahu bahwa tantangan ini bukan tentang melukis dalam arti sesungguhnya, tetapi tentang bagaimana ia bisa menyajikan sesuatu yang mewakili angin. Ia pergi ke pinggir sungai dan duduk di bawah pohon rindang, mengamati bagaimana angin meniup daun-daun, menciptakan gelombang kecil di permukaan air, dan menerbangkan debu di jalanan. Ia tersenyum. Angin tidak terlihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan, gumamnya. Lalu, ia berjalan ke pasar. Di sana, ia melihat seorang anak kecil berlarian dengan layang-layang yang menari di udara. Abu Nawas tertawa. Layang-layang tidak bisa terbang tanpa angin. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari jawabanku, pikirnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke seorang pelukis terkenal di Baghdad. "Wahai sahabatku, bisakah kau melukis sesuatu untukku?" tanyanya. "Tentu saja, apa yang ingin kau lukis?" tanya sang pelukis. "Aku ingin kau melukis pohon dengan daun yang tampak bergerak tertiup angin, ombak kecil di sungai, serta layang-layang yang melayang di langit. Tapi jangan lukis anginnya, cukup dampaknya saja." Pelukis itu berpikir sejenak, lalu mulai menggoreskan kuasnya. Setelah beberapa jam, lukisan itu selesai. Sebuah pemandangan indah yang menggambarkan angin tanpa benar-benar melukiskannya. Abu Nawas tersenyum puas. Ia telah menemukan jawabannya. Di hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana, membawa lukisan yang telah disiapkan. Raja dan para pejabat menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, sudahkah kau melukis angin untukku?" tanya raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membuka gulungan kain yang menutupi lukisan itu dan menunjukkan hasilnya kepada sang raja. Di dalam lukisan itu, tampak pohon yang daunnya bergoyang, air sungai yang beriak, dan layang-layang yang melayang tinggi. Raja mengamati lukisan itu dengan cermat, lalu mengernyit. "Tapi di mana anginnya?" "Aku tidak melihatnya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, bukankah angin memang tidak bisa dilihat? Kita hanya bisa melihat efeknya. Lihatlah pohon yang bergoyang, riak di air, dan layang-layang yang terbang. Semua itu adalah bukti bahwa angin ada. Dengan demikian, aku telah melukis angin, bukan dengan gambarnya, tetapi dengan jejak yang ditinggalkannya."
Para pejabat kerajaan terdiam. Mereka menyadari betapa cerdiknya jawaban Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak, merasa puas dengan kecerdikan orang kepercayaannya itu. "Abu Nawas, kau memang selalu bisa menjawab tantangan dengan cara yang tak terduga," katanya sambil bertepuk tangan. "Aku sangat terhibur. Sebagai hadiah, kau akan menerima sekantong emas." Dari kisah ini, Abu Nawas mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dilihat untuk bisa dipercaya. Terkadang, bukti dari keberadaannya lebih kuat daripada bentuknya sendiri. Kebijaksanaan bukan hanya tentang kepintaran, tetapi juga tentang cara memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dalam hidup, kita sering mencari sesuatu yang tidak terlihat, seperti kebahagiaan, harapan, dan cinta. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya melalui dampaknya. Dengan langkah ringan, Abu Nawas meninggalkan istana, membawa senyum kemenangan di wajahnya. Di luar, angin berhembus lembut, seakan berbisik, mengiringi langkah sang cerdik yang telah berhasil melukisnya tanpa benar-benar menggambarnya. Cerita konyol dan nyeleneh lainnya yaitu Abu Nawas dan keledai yang berkalungkan berlian. Di sebuah kota yang ramai di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki yang dikenal karena kecerdikannya yang luar biasa. Dialah Abu Nawas, seorang pria sederhana yang selalu mampu mengubah keadaan dengan kepintarannya. Meskipun hidupnya tidak bergelimang harta, Abu Nawas selalu bahagia dan puas dengan apa yang dimilikinya. Suatu pagi, saat Abu Nawas berjalan menyusuri pasar, ia melihat berbagai macam pedagang menawarkan dagangan mereka. Ada yang menjual kain sutra dari Persia, ada yang membawa rempah-rempah harum dari timur, dan ada juga yang menjual perhiasan mewah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, di antara keramaian itu, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Seorang saudagar kaya sedang kebingungan di tengah pasar. Saudagar itu bernama Tuan Basir, seorang pria yang terkenal akan kekayaannya yang melimpah, tetapi juga keserakahannya yang tiada tara. Ia selalu ingin menumpuk harta lebih banyak dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Hari itu, ia tampak gelisah, matanya melirik ke sana kemari seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. "Oh, Abu Nawas. Aku dalam masalah besar," seru saudagar itu begitu melihat Abu Nawas mendekat. "Apa yang terjadi, wahai Tuan Basir?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh perhatian. "Aku kehilangan kalung berlian milikku. Kalung itu sangat berharga, lebih mahal daripada rumah-rumah di kota ini. Aku curiga seseorang telah mencurinya dari rumahku tadi malam," keluhnya, wajahnya penuh ketegangan. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tuan Basir adalah orang yang terlalu tamak dan selalu menganggap hartanya sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Ia juga sering menuduh orang lain tanpa bukti. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, wahai Tuan Basir. Aku akan menemukan pencurinya. Namun, aku membutuhkan bantuan seekor keledai." Tuan Basir mengerutkan dahi. "Keledai? Apa hubungannya keledai dengan pencurian kalungku?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Keledai ini istimewa. Ia memiliki kemampuan untuk menunjukkan siapa yang bersalah. Berikan aku waktu 1 hari, dan aku akan membuktikannya kepadamu." Meskipun ragu, Tuan Basir akhirnya menyetujui permintaan itu. Abu Nawas kemudian pergi ke sebuah kandang dan memilih seekor keledai yang tampak biasa saja. Namun, keledai itu memiliki telinga yang panjang dan mata yang jernih, seolah memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh penduduk kota bahwa ia telah menemukan cara untuk mengungkap pencuri kalung berlian milik Tuan Basir. Semua orang berkumpul di alun-alun kota, penasaran dengan rencana Abu Nawas. Di hadapan kerumunan, Abu Nawas berkata, "Di dalam kandang ini, ada seekor keledai yang memiliki kekuatan magis. Jika seseorang menyentuh ekornya dan ia adalah pencuri, maka keledai ini akan berbicara dan mengungkap namanya." Orang-orang saling berbisik, sebagian besar tidak percaya, tetapi mereka tetap ingin melihat apa yang akan terjadi. Sekarang, semua orang yang berada di sekitar rumah Tuan Basir pada malam pencurian harus masuk ke dalam kandang dan menyentuh ekor keledai ini, lanjut Abu Nawas. Satu persatu, orang-orang masuk ke dalam kandang dan menyentuh ekor keledai. Namun, tidak ada satupun yang terdengar dari mulut keledai itu. Setelah semua orang keluar, Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mendekati orang-orang dan mulai memeriksa tangan mereka. Tiba-tiba,
Ia menunjuk salah satu pria di antara kerumunan. "Inilah pencurinya," seru Abu Nawas. Pria itu terkejut dan mencoba membela diri. "Bagaimana kau tahu?" "Aku sudah menyentuh keledai itu seperti yang lainnya." Abu Nawas tertawa kecil. "Aku memiliki cara tersendiri untuk menemukan pencuri. Keledai ini sebenarnya tidak bisa berbicara. Namun, sebelum kalian masuk ke kandang, aku telah mengolesi ekor keledai dengan minyak wangi yang kuat. Jika seseorang benar-benar menyentuh ekornya, maka tangannya akan berbau harum. Tapi tanganmu tidak berbau apapun, artinya kau tidak berani menyentuhnya karena takut ketahuan." Kerumunan terkejut, lalu tertawa kagum. Pencuri itu akhirnya mengakui perbuatannya dan mengembalikan kalung berlian kepada Tuan Basir. Tuan Basir sangat gembira mendapatkan kembali kalungnya. Tetapi sebelum ia pergi, Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Tuan Basir, aku berharap kejadian ini memberimu pelajaran. Kekayaan bukanlah segalanya. Jika kau terlalu tamak, suatu hari hartamu sendiri yang akan membawa malapetaka bagimu. Jangan biarkan berlian membutakan hatimu." Tuan Basir terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terobsesi dengan hartanya. Ia pun berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak lagi menuduh orang sembarangan. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan, meninggalkan pelajaran berharga bagi seluruh penduduk kota. Hikmah dari keledai dan kalung berlian. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa masalah dan ketakutan yang tidak perlu. Jangan terburu-buru menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Kecerdikan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada harta benda. Orang yang bersalah seringkali mengkhianati dirinya sendiri karena rasa takut. Dan demikianlah kisah keledai dengan kalung berlian, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdikan mampu mengalahkan keserakahan. Cerita Alkisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Raja Marah Karena Abu Nawas Tertawa. Fajar menyingsing perlahan di langit Baghdad. Cahaya keemasan menyelimuti menara-menara istana, menciptakan pemandangan yang megah dan menenangkan. Burung-burung berterbangan di atas taman istana yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Para pelayan istana telah sibuk sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk raja dan para pejabat kerajaan. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sutra berwarna ungu yang menunjukkan kemegahannya sebagai penguasa besar. Namun pagi itu, wajah sang raja tampak murung. Dahi berkerut, tangan mengetuk-ngetuk sandaran kursinya dengan tidak sabar. Tak lama, seorang pengawal memasuki ruangan dengan penuh hormat. "Paduka, Abu Nawas telah tiba." Sang raja mengangkat kepalanya dan mengangguk. "Suruh dia masuk." Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan sorban lusuhnya, melangkah ringan ke dalam ruang singgasana. Matanya berbinar, dan bibirnya membentuk senyum khas yang penuh arti. Begitu melihat wajah serius sang raja, ia sedikit mengangkat alisnya. "Selamat pagi, Paduka. Semoga hari Anda cerah dan hati Anda tentram," sapa Abu Nawas dengan nada ramah. Namun, alih-alih membalas salam dengan hangat, Raja Harun al-Rashid justru menatapnya dengan tajam. "Abu Nawas, aku mendengar sesuatu yang sangat aneh tentangmu." Abu Nawas sedikit terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Ampun, Paduka. Bolehkah hamba tahu apa yang membuat Baginda gusar?" Sang raja mencondongkan tubuhnya ke depan, ekspresinya penuh kecurigaan. "Aku mendengar bahwa kemarin kau tertawa terbahak-bahak di pasar tanpa alasan yang jelas. Benarkah itu?" Abu Nawas mencoba mengingat kejadian kemarin, lalu ia tersenyum kecil. "Benar, Paduka. Hamba memang tertawa di pasar." Raja semakin geram. "Apa maksudmu? Aku adalah raja di negeri ini, dan aku tidak suka jika ada rakyatku yang tertawa tanpa sebab. Apakah kau mengejekku, Abu Nawas?" Abu Nawas segera menggeleng. "Ampun, Paduka. Hamba tidak berani mengejek Baginda. Sungguh, ada alasan mengapa hamba tertawa di pasar." Raja mengangkat alisnya curiga. "Ceritakan padaku. Jika alasanmu tidak masuk akal, aku akan menghukummu." Abu Nawas menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. "Kemarin, saat hamba berjalan di pasar, hamba melihat seorang pria kaya yang sedang membeli seekor ayam. Pria itu mengenakan pakaian mewah, dengan cincin emas di setiap jarinya. Ia berbicara dengan suara lantang, agar semua orang tahu bahwa ia adalah orang kaya. Ia berkata kepada penjual ayam, 'Aku ingin membeli ayam terbaik.'
Ayam ini harus lebih enak daripada ayam yang pernah dimakan oleh Raja. Raja Harun al-Rasyid menyipitkan matanya. Lalu, hamba pun memperhatikan penjual ayam yang tersenyum dan berkata, "Tentu, Tuan. Ayam ini sangat istimewa. Tetapi, Tuan harus berhati-hati saat memasaknya. Jika tidak, ayam ini bisa berubah menjadi sangat pahit." Si pria kaya tertawa dan berkata, "Ah, aku punya juru masak terbaik. Tidak ada yang bisa salah." Lalu, setelah pria itu pergi dengan ayamnya, hamba bertanya kepada si penjual, "Benarkah ayam itu bisa berubah menjadi pahit?" Dan si penjual ayam menjawab, "Tidak, Tuan. Ayam itu sama saja seperti ayam lainnya. Tapi aku tahu, pria itu terlalu sombong. Aku hanya ingin melihat apakah kesombongannya membuatnya khawatir sepanjang hari tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada." Dan disitulah hamba tertawa, Paduka. Hamba tertawa karena menyadari betapa lucunya manusia. Kadang-kadang, mereka menciptakan ketakutan mereka sendiri karena kesombongan mereka. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak. Wajahnya yang semula merah karena marah kini mulai melunak. Ia menyandarkan tubuhnya di singgasana dan mengusap janggutnya. "Jadi, kau tertawa bukan karena mengejekku atau istanaku, tetapi karena kau melihat kebodohan yang diciptakan oleh kesombongan seseorang?" Abu Nawas mengangguk dengan penuh hormat. "Benar, Paduka. Tawa hamba bukanlah bentuk penghinaan, melainkan pelajaran bagi diri sendiri. Kadang, kita terlalu takut pada hal yang sebenarnya tidak ada. Kesombongan hanya membuat kita semakin terjebak dalam ketakutan yang kita ciptakan sendiri." Raja terdiam, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. "Aku mengerti, Abu Nawas. Aku hampir saja marah karena mengira kau menertawakanku, padahal aku pun melakukan hal yang sama seperti pria kaya itu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu benar." Ia menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Sungguh, kau selalu bisa membalikan situasi, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan menghukummu. Sebaliknya, aku justru merasa mendapatkan pelajaran berharga hari ini." Hari itu, Abu Nawas berhasil mengubah kemarahan raja menjadi kebijaksanaan. Dari kejadian ini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Kesombongan seringkali membuat kita takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita harus berpikir jernih sebelum marah, agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Terkadang, tawa bukanlah bentuk ejekan, tetapi cara seseorang memahami kebijaksanaan hidup. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan hati ringan, meninggalkan istana dengan senyum di wajahnya. Sebuah senyum yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi dirinya, tetapi juga bagi raja yang awalnya hampir murka. Cerita Al-Kisah Abu Nawas selanjutnya petualangan di balik kebun rahasia. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, terdapat sebuah kebun tua yang tersembunyi di balik tembok tinggi yang berlumut. Kebun itu terkenal karena aura misteriusnya. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk atau melihat bagian dalamnya. Setiap hari, orang-orang hanya bisa melihat bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang dari balik tembok, dan mendengar suara burung-burung berkicau dari dalamnya. Banyak rumor beredar tentang kebun itu. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat pohon ajaib yang bisa berbicara. Ada pula yang percaya bahwa kebun itu menyimpan harta karun peninggalan seorang penyihir kuno. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi mencoba masuk. Suatu hari, Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad, mendengar bisik-bisik para penduduk tentang kebun tersebut. Dengan senyum penuh rasa ingin tahu, ia pun memutuskan untuk menyelidiki misteri yang tersembunyi di balik tembok tua itu. Malam harinya, di bawah cahaya rembulan yang samar, Abu Nawas berdiri di depan tembok kebun. Ia mengamati setiap detailnya, tingginya, kelembutannya karena ditumbuhi lumut, dan celah-celah kecil yang mungkin bisa digunakan untuk mengintip ke dalam. Namun, tembok itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Kalau aku tidak bisa memanjatnya, maka aku harus mencari jalan lain," gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke sana dengan membawa seutas tali panjang dan sekarung biji gandum. Ia mendekati seorang petani tua yang sedang lewat. "Wahai Pak Tua, apakah kau tahu siapa pemilik kebun ini?" tanyanya. Petani itu menggeleng. "Tidak ada yang tahu. Sudah bertahun-tahun kebun itu dibiarkan begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, bolehkah aku memberi makan burung-burung yang ada di dalamnya?" Petani itu tertawa kecil. "Silakan saja,
Tapi bagaimana caramu melakukannya? Tidak ada yang bisa masuk ke sana. Abu Nawas hanya tersenyum dan mulai melemparkan biji gandum melewati tembok. Hari demi hari, ia melakukan hal yang sama. Burung-burung di dalam kebun mulai terbiasa dengan kehadirannya dan berkumpul setiap kali ia datang. Setelah seminggu, Abu Nawas mengikat tali di salah satu burung dan membiarkannya terbang kembali ke dalam kebun, membawa ujung tali itu bersamanya. Dengan cara ini, Abu Nawas perlahan menarik tali hingga akhirnya bisa mengaitkan sebuah tangga kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia memanjat dan akhirnya masuk ke dalam kebun rahasia itu. Saat kakinya menjejak tanah kebun, Abu Nawas tertegun. Pemandangan di dalam sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Kebun itu bukanlah tempat yang gelap dan menyeramkan, melainkan surga tersembunyi yang dipenuhi pepohonan rimbun, bunga-bunga berwarna-warni, serta sungai kecil yang mengalir jernih. Udara di dalamnya terasa sejuk dan segar, dengan aroma bunga yang menenangkan jiwa. Di tengah kebun, ia menemukan sebuah pohon besar dengan buah emas menggantung di cabangnya. Buah itu bersinar di bawah sinar matahari, seperti permata yang berkilau. Abu Nawas mendekat dan mengamati buah itu dengan saksama. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, terdengar suara lembut dari balik pepohonan. "Siapa yang berani memasuki kebunku?" Abu Nawas menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di sana. Matanya tajam, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas tersenyum sopan. "Aku hanya seorang pengembara yang penasaran dengan kebun ini. Aku tidak berniat mencuri atau merusak apapun." Lelaki tua itu mengangguk. "Jika kau tidak berniat buruk, maka aku akan memberimu satu pertanyaan. Jawablah dengan benar, dan aku akan mengizinkanmu mengambil satu buah dari pohon emas ini." Abu Nawas mengangguk. "Silakan, Tuan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Apa yang lebih berharga dari emas, tetapi tak bisa disimpan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kebijaksanaan, Tuan. Karena emas bisa hilang dicuri, tetapi kebijaksanaan tetap ada dalam diri seseorang." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Jawaban yang bijak. Kau boleh mengambil satu buah emas ini." Abu Nawas mengambil satu buah dan mengamatinya dengan rasa kagum. Namun, alih-alih menyimpannya, ia malah mengembalikannya kepada lelaki tua itu. "Aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari buah ini, yaitu pelajaran berharga tentang kebijaksanaan," kata Abu Nawas dengan tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Engkau memang berbeda, Abu Nawas. Pergilah, dan bawalah kebijaksanaan ini kepada orang-orang di luar sana." Abu Nawas keluar dari kebun itu dengan hati yang ringan. Ia tidak membawa harta atau benda berharga, tetapi ia membawa sesuatu yang lebih berarti, pemahaman bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan bahwa misteri kehidupan tidak selalu harus dipecahkan untuk mendapatkan manfaatnya. Saat ia kembali ke kota, orang-orang bertanya padanya apakah ia menemukan harta karun di dalam kebun rahasia itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Harta karun sejati bukanlah emas atau perak, melainkan pemahaman yang membuat kita lebih baik dalam menjalani hidup." Sejak saat itu, kebun rahasia itu tidak lagi dianggap tempat yang menakutkan. Orang-orang mulai melihatnya sebagai simbol kebijaksanaan, dan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang berhasil menemukan rahasia di baliknya, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan dan hati yang tulus. Hikmah dari kisah ini: jangan terburu-buru mengejar harta, karena kebijaksanaan lebih berharga. Setiap misteri memiliki pelajaran tersembunyi, kita hanya perlu melihatnya dengan hati yang terbuka. Kecerdikan dan kesabaran seringkali lebih kuat daripada kekuatan fisik. Cerita Alkisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas Menemukan Pohon Uang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas bangun dengan semangat yang berbeda dari biasanya. Hari itu, ia tidak memiliki rencana besar atau permasalahan yang harus dipecahkan, tidak ada tantangan dari Raja Harun al-Rashid, dan tidak ada saudagar licik yang mencoba menipunya. Semua terasa tenang dan damai. Setelah menikmati sarapan sederhana, ia berjalan keluar dari rumahnya, menikmati udara segar. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan berdebu yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Para pedagang mulai membuka toko mereka, anak-anak berlarian di ganggang kecil, dan para ibu sibuk menawar harga di pasar. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh kejadian tak terduga, hari di mana ia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Saat berjalan ke arah hutan kecil di pinggiran kota, Abu Nawas merasa ingin mencari tempat sepi untuk merenung.
Ia seringkali menghabiskan waktu di tempat-tempat tenang, memikirkan ide-ide cerdik atau sekadar menikmati ketenangan alam. Saat memasuki hutan, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah pepohonan biasa, ada satu pohon yang berbeda. Daunnya tampak lebih hijau dari yang lain, batangnya lebih kokoh, dan yang lebih mengejutkan, di antara ranting-rantingnya bergelantungan benda-benda berkilauan seperti koin emas. Dengan hati-hati, Abu Nawas mendekati pohon itu. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ketika ia meraih salah satu daun yang bergelantungan, ternyata itu benar-benar sepotong uang emas. Ia terdiam sejenak, memeriksa sekelilingnya, lalu tertawa kecil. Subhanallah, aku menemukan pohon yang tidak biasa. Jika ini nyata, maka aku tidak perlu lagi bekerja keras seumur hidup. Dalam pikirannya, Abu Nawas segera membayangkan bagaimana jika ia memetik semua uang itu dan menjadi orang terkaya di Baghdad. Ia bisa membeli rumah besar, berpakaian mewah, dan menikmati makanan lezat setiap hari. Namun, sebelum ia melakukan itu, ia berhenti dan berpikir. Mengapa pohon ini ada di sini? Apakah ini sebuah keajaiban ataukah ujian? Ia duduk di bawah pohon itu, mengamati sekitarnya, berpikir dengan hati-hati. Jika ia mengambil semuanya, maka mungkin orang lain tidak akan mendapat manfaatnya. Namun, jika ia meninggalkannya begitu saja, bukankah itu juga aneh? Ia memutuskan untuk mengambil beberapa koin saja, cukup untuk memenuhi kebutuhannya hari itu, lalu pergi kembali ke kota. Ia ingin menguji sesuatu. Setelah kembali ke kota, Abu Nawas menggunakan koin emas yang ia ambil untuk membeli makanan dan beberapa keperluan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia mencoba membayar, sang pedagang menatapnya dengan curiga. Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan koin emas ini? Tanya sang pedagang. Aku menemukannya di hutan, jawab Abu Nawas jujur. Sang pedagang menggelengkan kepala. Ini bukan koin biasa. Ini adalah koin dari perbendaharaan istana. Jika ada orang yang membawa koin ini tanpa izin, ia bisa dianggap pencuri. Abu Nawas terkejut. Ia tidak mencuri koin itu. Tetapi bagaimana mungkin koin dari istana bisa tergantung di pohon di tengah hutan? Ia segera kembali ke pohon itu dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ia mengamati batangnya, melihat sekelilingnya, dan akhirnya menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik semak-semak, seorang pencuri yang sedang tertidur. Ternyata, pencuri ini telah mencuri koin-koin emas dari istana dan menyembunyikannya di pohon untuk mengelabui penjaga. Ia mengikat koin-koin itu di ranting pohon agar terlihat seperti pohon yang menghasilkan uang. Abu Nawas tersenyum. Ah, sekarang semuanya masuk akal. Ini bukan pohon ajaib, melainkan tipu muslihat seorang pencuri. Abu Nawas tahu bahwa jika ia langsung melaporkan pencuri ini kepada penjaga istana, kemungkinan besar si pencuri akan kabur. Maka, ia menggunakan kecerdikannya. Ia membangunkan pencuri itu dengan suara tenang. Hai, sahabatku. Aku melihat pohonmu sangat luar biasa. Bisakah kau menunjukkan kepadaku bagaimana cara menanamnya? Pencuri itu, yang masih mengantuk, terkejut melihat Abu Nawas. Namun, ia berpikir bahwa Abu Nawas mungkin adalah orang yang tertarik bekerja sama dengannya. Ah, tentu, Abu Nawas. Tapi sebelum itu, kau harus membantuku memindahkan semua koin ini ke tempat lain. Pohon ini terlalu mencolok, katanya. Abu Nawas berpura-pura setuju. Ia membantu sang pencuri mengumpulkan semua koin emas itu ke dalam kantong besar. Setelah kantong penuh, ia berkata, kau pasti lelah. Bagaimana kalau aku yang membawanya sementara kau istirahat dulu? Pencuri itu, yang masih mengantuk, mengangguk dan kembali duduk. Abu Nawas langsung berlari dengan kantong koin emas itu menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rashid dan menceritakan semuanya. Para penjaga istana segera dikirim untuk menangkap pencuri yang masih tertidur di hutan. Raja sangat kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, kau telah menyelamatkan perbendaharaan kerajaan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin satu permintaan, Baginda. Jika suatu hari nanti aku menemukan pohon uang yang benar-benar ajaib, izinkan aku menikmatinya tanpa gangguan. Raja tertawa mendengar jawaban itu. Baiklah, Abu Nawas. Tapi untuk saat ini, mari kita rayakan kemenangan ini. Kesimpulan dan pelajaran moral. Hari itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas. Ia tidak mendapatkan pohon uang ajaib,
tetapi ia telah membuktikan bahwa akal lebih berharga daripada emas. Dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal. Jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kecerdikan dan akal sehat lebih bernilai daripada harta yang diperoleh dengan cara curang. Setiap keajaiban yang tidak masuk akal patut diselidiki lebih lanjut sebelum dipercaya. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kecerdikannya. Kisah menarik selanjutnya yaitu Abu Nawas debat dengan pemimpin yang hanya banyak berbicara. Cerita Alkisah Abu Nawas berjudul Lomba Gila Abu Nawas dan Raja. Di sebuah kerajaan yang megah, di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Semua orang mengenalnya bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kelucuannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Raja Harun al-Rasyid sangat menyukai Abu Nawas. Bagi sang raja, Abu Nawas adalah hiburan sekaligus seseorang yang selalu berhasil memberikan pelajaran berharga dengan cara yang unik. Namun, ada satu hal yang selalu membuat sang raja penasaran, sejauh mana batas kecerdikan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja duduk di singgasananya sambil berpikir. Abu Nawas selalu berhasil mengelabuiku dengan ide-idenya yang cerdik. Tapi apakah ia akan mampu menghadapi tantangan yang benar-benar gila, pikirnya. Maka, raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh misteri, ia berkata, Abu Nawas, aku punya sebuah tantangan untukmu. Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan permainan raja, tersenyum tenang dan berkata, apapun tantangan yang Baginda berikan, hamba siap menghadapinya. Sang raja tertawa. Baik. Aku akan mengadakan lomba paling gila di seluruh kerajaan. Syaratnya sederhana, siapa yang bisa melakukan hal paling gila dan tidak masuk akal, dialah yang menang. Dan tentu saja, jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau kalah, kau harus menerima hukuman dariku. Abu Nawas mengangguk, hamba terima tantangan ini, Baginda. Bersiaplah untuk melihat kegilaan yang belum pernah ada sebelumnya. Pengumuman lomba segera menyebar ke seluruh negeri. Warga desa, bangsawan, bahkan para pejabat kerajaan penasaran dengan lomba aneh yang diadakan oleh raja. Pada hari yang ditentukan, alun-alun kerajaan dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat kegilaan yang akan terjadi. Di panggung utama, duduklah Raja Harun al-Rasyid dengan jubah kebesarannya, siap menjadi hakim dalam lomba ini. Peserta pertama maju, seorang lelaki berbadan besar yang tiba-tiba mulai menari seperti ayam dan berkokok keras di depan semua orang. Warga tertawa terpingkal-pingkal, tetapi Raja hanya tersenyum kecil. Cukup gila, tapi belum cukup untuk menang, katanya. Peserta kedua adalah seorang wanita tua yang berpura-pura menyuapi bayangan dengan sendok kosong. Ia berbicara seolah bayangan itu adalah suaminya yang telah lama meninggal. Ini membuat beberapa orang terharu, tetapi sang raja tetap merasa bahwa kegilaan ini belum cukup luar biasa. Peserta demi peserta tampil dengan tingkah aneh dan lucu. Ada yang berguling-guling di lumpur, ada yang berpura-pura menjadi kuda dan berlari-lari sambil meringkik, bahkan ada yang membawa seekor kambing dan berbicara dengannya seolah sedang berbincang dengan manusia. Namun, tak satu pun dari mereka yang membuat raja benar-benar terkejut. Akhirnya, tibalah giliran Abu Nawas. Semua orang menahan napas, penasaran dengan ide gilanya kali ini. Abu Nawas melangkah ke tengah panggung dengan wajah tenang. Ia tidak membawa alat apapun, tidak melakukan gerakan aneh, hanya berdiri di sana. Kemudian, dengan lantang, ia berkata, Baginda Raja, hamba telah memenangkan lomba ini. Sang raja mengernyit bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Kau bahkan belum melakukan apa-apa. Abu Nawas tersenyum lebar. Justru itulah kegilaan yang paling besar, Baginda. Semua orang di sini telah melakukan hal-hal konyol dan aneh hanya untuk menang. Tetapi aku menang tanpa melakukan apa-apa. Bukankah ini yang paling gila dari semuanya? Orang-orang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba suara tawa menggema di seluruh alun-alun. Para pejabat kerajaan pun tertawa sampai menepuk-nepuk pahanya. Sang raja terkejut, tetapi kemudian ia ikut tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar gila. Aku mengadakan lomba untuk melihat kegilaan, dan kau justru menang dengan cara yang paling tidak masuk akal. Aku mengaku kalah. Karena berhasil memenangkan lomba dengan cara paling cerdik, sang raja memberikan Abu Nawas sekantong emas dan seekor kuda terbaik di kerajaan. Namun, sebelum pergi, Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, Baginda, karena ini lomba gila,
"Bolehkah hamba meminta satu hal yang lebih gila lagi?" Sang raja mengangkat alis, "Apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Hamba ingin hadiah tambahan. Hamba ingin baginda melompat 3 kali di atas panggung ini sambil menari seperti monyet." Orang-orang langsung tertawa. Sang raja awalnya ingin menolak, tetapi karena ia tidak mau kalah dalam lomba gila ini, ia akhirnya melompat 3 kali sambil menari seperti monyet di depan rakyatnya. Semua orang tertawa lebih keras lagi. Hari itu menjadi hari paling lucu dalam sejarah kerajaan. Setelah acara selesai, Abu Nawas pulang dengan kantong emas dan kuda barunya. Sementara itu, raja masih terkekeh sendiri, merasa puas karena telah menemukan orang yang bisa mengalahkannya dengan kecerdikan luar biasa. Pelajaran moral dari kisah ini: kadang, yang paling sederhana adalah yang paling luar biasa. Kecerdasan lebih kuat daripada usaha yang sia-sia. Terkadang, hidup harus dinikmati dengan sedikit kegilaan dan tawa. Kisah keberanian dan inspiratif selanjutnya yaitu Abu Nawas protes pada pemimpin yang mengabaikan rakyat. Cerita Alkisah Abu Nawas berjudul Bunyi Seruling yang Membuat Raja Tersipu. Di istana Baghdad yang megah, suasana tengah meriah. Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan besar untuk para bangsawan, ulama, dan para cendekiawan. Aula kerajaan dihiasi permadani Persia yang indah, lampu-lampu minyak berkelip, dan aroma makanan lezat menyebar ke seluruh ruangan. Para tamu berbincang dengan riang, sementara musisi istana memainkan alat musik yang lembut, menciptakan harmoni yang menyenangkan. Di antara para undangan, duduklah Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal karena kecerdasannya dan tingkah lakunya yang unik. Ia mengenakan jubah sederhana, tetapi sikapnya penuh percaya diri. Ia telah sering mengundang tawa dan kekaguman dari sang raja, yang menikmati kebijaksanaan dan kelicikan pria ini dalam memecahkan berbagai persoalan. Namun, di tengah suasana yang meriah itu, sang raja tampak tidak sepenuhnya bahagia. Wajahnya sesekali muram, matanya menerawang jauh. Beberapa menteri saling berbisik, bertanya-tanya apa yang membuat raja terlihat gelisah. Ketika jamuan mulai reda, sang raja akhirnya bersuara. "Wahai para menteri dan sahabatku sekalian, aku memiliki satu kegelisahan," ujarnya dengan nada berat. "Sudah lama aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku memiliki kekayaan, kekuasaan, dan istana yang megah. Namun, mengapa hatiku masih terasa kosong?" Suasana tiba-tiba menjadi hening. Para menteri saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang berani memberikan nasihat kepada raja tentang kebahagiaan? Di sudut ruangan, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia pun berdiri dan mendekati sang raja dengan langkah santai. "Paduka, mungkin yang Anda butuhkan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan emas atau ditemukan dalam tahta. Mungkin yang Anda cari adalah kesederhanaan." Raja mengangkat alisnya, penasaran. "Kesederhanaan? Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Izinkan aku menunjukkan sesuatu kepada Paduka. Tetapi aku butuh waktu 1 hari untuk mempersiapkannya." Raja mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang direncanakan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak raja ke tepi sungai di luar kota Baghdad. Mereka hanya ditemani oleh beberapa pengawal. Udara pagi terasa sejuk, dan gemericik air sungai terdengar menenangkan. Burung-burung bernyanyi riang di antara dahan pepohonan, menciptakan harmoni alam yang indah. Di kejauhan, seorang penggembala tua duduk di atas batu besar, meniup sebuah seruling bambu sederhana. Nadanya lembut, mengalun indah, seakan menyatu dengan suara angin dan gemericik air. Raja terpana. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan melodi seruling itu meresap ke dalam hatinya. Ada sesuatu dalam nada-nada itu yang membuatnya merasa damai, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan di dalam istananya yang penuh kemewahan. Abu Nawas memperhatikan ekspresi raja dengan senyum kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Paduka, seruling ini sederhana, tidak terbuat dari emas, tidak dihiasi permata. Tetapi suaranya mampu menenangkan hati. Begitulah kebahagiaan, Paduka. Kadang, ia bukan berasal dari apa yang megah dan mewah, tetapi dari sesuatu yang sederhana dan tulus." Raja membuka matanya perlahan. Ia menatap Abu Nawas, lalu menoleh ke arah penggembala tua yang terus meniup serulingnya dengan penuh perasaan. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal besar hingga lupa menikmati keindahan kecil dalam hidup," ujar sang raja dengan suara lebih lembut dari sebelumnya. Abu Nawas tersenyum lebar.
Tepat sekali, Paduka. Terkadang, kebahagiaan adalah seperti melodi seruling. Ia sederhana, tetapi mampu menyentuh jiwa kita lebih dalam daripada harta dan kekuasaan. Para pengawal dan menteri yang menyertai raja terkejut melihat ekspresi sang raja. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, raja tersenyum lepas, bahkan terlihat tersipu malu. Ia tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Ah, Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara menyadarkanku dengan cara yang unik," katanya dengan nada penuh penghargaan. Hari itu, raja membawa pelajaran berharga kembali ke istana. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kemewahan, tetapi dari ketenangan, kesederhanaan, dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Dari kisah ini, Abu Nawas mengajarkan beberapa pelajaran penting. Kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kekayaan dan kekuasaan, tetapi dari kesederhanaan dan ketenangan hati. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar hingga melupakan keindahan kecil di sekitar kita. Seperti suara seruling, kebahagiaan yang paling bermakna adalah yang datang dari hati dan bukan dari hiasan dunia. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid lebih sering menyempatkan waktu untuk menikmati alam dan mencari ketenangan di balik hiruk-pikuk istananya. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang selalu membawa kebijaksanaan dengan cara yang unik dan menghibur. Dan begitulah, bunyi seruling sederhana di tepi sungai telah membuat seorang raja tersipu, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan.